أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Tariq bin Ziyad adalah salah satu panglima Islam terkenal yang berperan besar dalam penaklukan Spanyol dan menyebarkan panji-panji Islam di tanah Spanyol. Dalam sejarah Spanyol, ia dikenal dengan nama Tariq el Tuerto. Nama lengkap penakluk Spanyol ini adalah Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Walgo bin Walfajun bin Niber Yasin bin Walhas bin Iyad Tupat bin Nabjau. Ia adalah putra suku As-Sadaf, yakni penduduk asli Al-Atlas, Afrika Utara. Tariq lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Asal-usul Tariq tidak diketahui secara pasti. Menurut sejarawan Yauki Abu Khalil dan dikutip oleh Alwi Alatas, ada yang menyebutnya sebagai keturunan dari Bani Hamdan dari Persia atau dari suku Laham. Ada juga yang menyebutkan Tariq berasal dari bangsa Vandals, namun banyak sejarawan yang menganggap dia keturunan dari bangsa Barbar. Alwi Alatas menyebutkan Tariq berasal dari keluarga muslim yang sejak kecil dididik secara Islam oleh ayahnya pada masa kekuasaan Uqbah bin Nafi di Ifriqiya. Ia ahli menunggang kuda, menggunakan senjata, dan ilmu bela diri. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas. 3 benua lama yaitu Asia, Afrika, dan Eropa pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam. Tidak terkecuali Spanyol Andalusia. Ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintahan Kekhalifahan Bani Umayyah. Sebelumnya, sejak tahun 597 Masehi, Spanyol dikuasai bangsa Gotik Jerman. Raja Roderick yang berkuasa saat itu. Ia berkuasa dengan lalim. Ia membagi masyarakat Spanyol ke dalam 5 kelas. Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan, orang-orang kaya, tuan tanah, dan para pengusaha wilayah. Kelas kedua diduduki para pendeta. Kelas ketiga diisi para pegawai negara seperti pengawal, penjaga istana, dan pegawai kantor pemerintahan. Mereka hidup pas-pasan dan diperalat penguasa sebagai alat untuk memeras rakyat. Kelas keempat adalah para petani, pedagang, dan kelompok masyarakat yang hidup cukup lainnya. Mereka dibebani pajak dan pungutan yang tinggi. Dan kelas kelima adalah para buruh tani, serdadu rendahan, pelayan, dan budak. Mereka paling menderita hidupnya. Akibat klasifikasi sosial itu, rakyat Spanyol tidak kerasan. Sebagian besar mereka hijrah ke Afrika Utara. Di sini, di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin Musa bin Nusair, mereka merasakan keadilan, kesamaan hak, keamanan, dan menikmati kemakmuran.
Para imigran Spanyol itu kebanyakan beragama Yahudi dan Kristen. Bahkan Gubernur Ceuta bernama Julian dan putrinya Florinda yang dinodai Roderick ikut mengungsi. Melihat kejaliman itu, Musa bin Nusair berencana ingin membebaskan rakyat Spanyol sekaligus menyampaikan Islam ke negeri itu. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberi izin. Musa segera mengirim Abu Jarrah dengan 400 pasukan pejalan kaki dan 100 orang pasukan berkuda menyeberangi selat antara Afrika Utara dan daratan Eropa. Pada bulan Ramadan 91 Hijriah atau 2 April 710 Masehi, Abu Jarrah meninggalkan Afrika Utara menggunakan 8 kapal, di mana 4 buah adalah pemberian Gubernur Julian. Tanggal 25 Ramadan 91 Hijriah atau 23 April 710 Hijriah. Di malam hari pasukan ini mendarat di sebuah pulau kecil dekat kota Tarife yang menjadi sasaran serangan pertama. Di petang harinya, pasukan ini berhasil menaklukkan beberapa kota di sepanjang pantai tanpa perlawanan yang berarti. Padahal jumlah pasukan Abu Jarrah kalah banyak. Setelah penaklukan ini, Abu Jarrah pulang. Keberhasilan ekspedisi Abu Jarrah ini membangkitkan semangat Musa bin Nusair untuk menaklukkan seluruh Spanyol. Maka ia memerintahkan Tariq bin Ziyad membawa pasukan untuk penaklukan yang kedua. Pada hari Senin 3 Mei 711 Masehi, Tariq membawa 70.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal. Sesampai di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan Gibraltar, diambil dari bahasa Arab Jabal Tariq. Lalu ia memerintahkan pasukannya membakar semua armada kapal yang mereka miliki. Dengan pedang terhunus dan kalimat tegas, Tariq berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa." Kini pasukannya paham. Mereka menyambut panggilan jihad panglima perang mereka itu dengan semangat berkobar. Mendengar pasukan Tariq telah mendarat, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Ia memimpin langsung pasukannya itu. Musa bin Nusair mengirim bantuan kepada Tariq hanya dengan 5.000 orang, sehingga total pasukan Tariq hanya 12.000 orang. Pada hari Ahad 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi, kedua pasukan bertemu dan bertempur di muara sungai Barbate. Julian dan beberapa orang anak buahnya menyusup ke kubu Roderick. Ia menyebarkan kabar bahwa pasukan muslimin datang bukan untuk menjajah, tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan. Usaha Julian berhasil. Sebagian pasukan Roderick menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran. Akhirnya, barisan tentara Roderick kacau balau. Tariq memanfaatkan situasi dan berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Mayat Roderick tenggelam lalu hanyut di bawah arus sungai Barbate. Terbunuhnya Roderick mematahkan semangat pasukan Spanyol. Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai. Keberhasilan ini disambut gembira Musa bin Nusair. Baginya, ini adalah awal yang baik bagi penaklukan seluruh Spanyol dan negara-negara Eropa. Setahun kemudian, Rabu 16 Ramadan 93 Hijriah, Musa bin Nusair bertolak membawa 10.000 pasukan menyusul Tariq. Dalam perjalanan, ia berhasil menaklukkan Merida, Sionia, dan Sevilla. Sementara pasukan Tariq membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordoba
Granada, dan Malaga. Ia sendiri membawa sebagian pasukannya menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu. Semua ditaklukkan tanpa perlawanan. Kemudian pasukan Musa dan pasukan Torik bertemu di Toledo. Keduanya bergabung untuk menaklukkan Écija. Setelah itu mereka bergerak menuju wilayah Pyrenees, Prancis hanya dalam waktu 2 tahun. Seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai. Beberapa tahun kemudian Portugis mereka taklukkan dan mereka ganti namanya menjadi Algarve Barat. Sungguh itu keberhasilan yang luar biasa. Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad berencana membawa pasukannya terus ke utara untuk menaklukkan ke seluruh Eropa. Sebab waktu itu tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa menghadapi mereka. Namun niat itu tidak terrealisasi karena Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua pulang ke Damaskus. Torik pulang terlebih dahulu, sementara Musa bin Nusair menyusun pemerintahan baru di Spanyol. Setelah bertemu dengan Khalifah, Torik bin Ziyad ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak kembali ke Spanyol atau Eropa. Beliau sakit dan menghembuskan napas terakhirnya di Damaskus, Suriah pada tahun 720 Masehi. Tidak diketahui banyak bagaimana akhir dari kehidupan Torik bin Ziyad. Namun Torik bin Ziyad telah menorehkan nama di lembar sejarah sebagai putra Afrika Utara yang telah menaklukkan daratan Eropa. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.